Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali bersama saya Elisa Purba dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan inilah TVR 17, edisi Selasa 19 Juli 2022. Anggota Komisi 10 DPR RI Bramantio Suwondo mendesak pemerintah menindak tegas pelaku kekerasan seksual. Ia menegaskan Komisi 10 berkomitmen meningkatkan pengawasan sistem pembelajaran serta mengadakan tes psikologi bagi tenaga pendidik untuk mencegah tindakan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Komisi 10 DPR RI mendorong penguatan pendidikan karakter, moral dan akhlak, serta peningkatan pengawasan pembelajaran terhadap tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman. Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan masih cukup tinggi. Data menyebutkan terjadi sebanyak 35 kasus antara tahun 2015 sampai dengan 2021. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 10 DPR RI, Bramantio Suwondo mendesak pemerintah menindak tegas pelaku kekerasan seksual. Ia menegaskan, Komisi 10 berkomitmen meningkatkan pengawasan sistem pembelajaran serta mengadakan tes psikologi bagi tenaga pendidik. Nah, tentunya dengan Komisi 10 ini menaruh perhatian yang besar terhadap isu kekerasan seksual ini dan menginginkan tindakan keras dan juga tegas dari pemerintah kepada pelaku-pelaku kekerasan seksual itu, mulai dari penegakan hukum yang secara pidana yang kuat dan keras bila mana terbukti, termasuk juga pengawasan yang lebih kuat lagi di segala macam institusi pendidikan. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI lainnya, Zainuddin Maliki mengatakan, pendidikan karakter dan akhlak harus dikedepankan dalam pembelajaran di sekolah. Lembaga pendidikan kita itu orientasinya jangan mengejar literasi, mengejar numerasi. Belakangan ini kan yang ditempatkan pertama adalah meningkatkan kecerdasan literasi, kecerdasan numerasi, karakter itu di nomor 3. Nah, saya kira dengan berbagai kasus yang muncul sekarang ini akan lebih mengena, bisa memberikan jalan keluar terhadap penyimpangan. Dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad mengatakan pengawasan terhadap suku bunga di saat inflasi harus lebih diwaspadai agar suku bunga dasar yang diterima oleh masyarakat masih terjangkau sehingga masyarakat dapat mempertahankan daya beli. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi pasca COVID-19, Komisi 11 DPR RI meminta agar Bank Indonesia sebagai bank sentral mewaspadai tekanan inflasi akibat kenaikan harga komoditas internasional. Daya beli masyarakat saat ini perlu didukung agar Indonesia tidak mengalami inflasi yang berkepanjangan. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamru Samad mengatakan, pengawasan terhadap suku bunga di saat inflasi harus lebih diwaspadai agar suku bunga dasar yang diterima oleh masyarakat masih terjangkau sehingga masyarakat dapat mempertahankan daya beli. Udah pasti akan ada kenaikan menurut saya. Begitu Bank Indonesia mengoreksi suku bunga, menaikkan suku bunga, udah pasti akan terkoreksi. Nah, tinggal kita mengawasi perbankan supaya perbankan cost of fund-nya diturunkan. Iya kan, diturunkan, jangan ikut dinaikkan. Sehingga lending rate-nya di nasabah, di masyarakat itu kalau bisa tetap. Tapi yang berkurang adalah cost of fund-nya. Yang kedua, yang harus kita jaga juga adalah kepastian. Kepastian spending government bisa terserap di kuartal kedua ini. Jangan sampai transfer keuangan dana desa, transfer keuangan daerah, itu belanjanya di akhir kuartal keempat. Atau akhir kuartal ketiga, awal kuartal keempat. Itu nggak menolong banyak, padahal nilainya 700 triliun lebih. Itu yang kita harus dorong. Makanya kita dorong supaya pemerintah segera melakukan monitoring implementasi penggunaan anggaran melalui TKDD tersebut. Kamru Samad menambahkan, negara harus mempersiapkan stok pasokan barang sesuai dengan daya beli masyarakat saat ini agar ekonomi masyarakat bisa terjaga di masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Bani, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, Komisi 2 DPR RI belum lama ini melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Bali guna melakukan pengawasan pelaksanaan program pendaftaran sertifikat tanah masyarakat serta mendengarkan laporan dari seluruh pemangku kepentingan terkait mafia tanah di Bali. Komisi 2 DPR RI mendukung langkah Polri membongkar kasus mafia tanah yang diduga melibatkan oknum di Badan Pertanahan Nasional. Komisi 2 menilai dibutuhkan langkah yang tegas dan lebih berani dalam menumpas mafia tanah dan mengatasi persoalan pertanahan. Komisi 2 DPR RI belum lama ini melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Bali guna melakukan pengawasan pelaksanaan program PTSL dan mendengarkan laporan dari seluruh pemangku kepentingan terkait mafia tanah di Bali. Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Toha meminta kepada Kepala Kepolisian Daerah Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, beserta jajaran aparat penegak hukum untuk lebih berani dan tegas, serta proaktif dalam mencegah, menangani, dan memberantas mafia tanah di wilayahnya. Saya minta Kapolda, kemudian Kajati, dan juga Ketua Pengadilan Tinggi yang kaitannya dengan penegakan hukum untuk lebih serius dan lebih proaktif dalam hal penanganan mafia tanah ini. Karena kalau ini tidak ada penanganan, nggak ada law enforcement dan tidak ada semacam shock terapi, maka ini akan merusak Bali yang tatanannya sudah sangat bagus. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimart Girsang, meminta Kementerian ATR BPN melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk membatasi ruang gerak mafia tanah. Junimart juga meminta Kementerian ATR BPN lebih cermat dalam menjalankan prosedur penerbitan sertifikat tanah. Maka kita minta supaya di dalam penerbitan PTSL itu, Kementerian ATR bersama dengan APH, ini sangat perlu dalam rangka untuk menenteramkan hati masyarakat, dalam rangka untuk meyakinkan masyarakat bahwa PTSL itu perlu. Ade, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia karena imbas pandemi, DPR RI menyetujui rencana pemerintah untuk memberikan suntikan penyertaan modal negara atau PMN kepada sejumlah BUMN. Dan laporannya sesaat lagi, tetaplah bersama TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI.
Kembali di TVR 17. Pemirsa, setelah melakukan serangkaian rapat bersama Kementerian BUMN, Komisi 6 DPR RI menyetujui rencana pemberian penyertaan modal negara atau PMN tahun 2023 kepada sejumlah BUMN dengan menggelontorkan anggaran sebesar Rp73,26 triliun. Namun, anggota Komisi 6 DPR RI Nasim Khan mengingatkan penggunaan PMN harus memperhatikan manfaat dan dampak bagi masyarakat sebagai upaya meningkatkan ekonomi Indonesia. Dan berikut liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Setelah melakukan serangkaian rapat bersama Kementerian BUMN, Komisi 6 DPR RI menyetujui rencana pemberian penyertaan modal negara atau PMN tahun 2023 kepada BUMN serta rencana aksi korporasi yang akan dilakukan. Totalnya Rp73,26 triliun PMN tunai tahun anggaran 2023 akan diberikan kepada 10 perusahaan milik negara. Saat rapat pengambilan keputusan dengan Menteri BUMN Erick Thohir, mayoritas perwakilan fraksi setuju terhadap usulan pada calon penerima PMN tahun anggaran 2023. Anggota Komisi 6 DPR RI Nasim Khan mengingatkan, penggunaan PMN harus memperhatikan manfaat dan dampak bagi masyarakat sebagai upaya meningkatkan ekonomi Indonesia. Penyertaan modal negara PMN tahun 2023 dan Inisiatif Corporate Action tahun 2022 diperlukan bagi BUMN untuk meningkatkan produktivitas. Namun kita juga harus menyadari bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dana terkait pemulihan berbagai sektor ekonomi saat ini. Karena ini penggunaannya harus selektif terkait prioritas dan manfaat serta dampaknya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, dan daya dorong ekonomi dan pemberdayaan masyarakat sesuai peran BUMN sebagai agen pembangunan dan sumber pendapatan negara. Nasim menegaskan, dana PMN harus digunakan sesuai pertimbangan prioritas, peningkatan produktivitas perusahaan, dan bukan untuk membayar hutang-hutang perusahaan. Meski menyetujui pencairan PMN tersebut, Komisi 6 DPR RI meminta pencairan dana PMN tepat sasaran agar BUMN kembali ke tujuan awalnya sebagai perusahaan negara, bukan malah menjadi beban negara. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Khairon menegaskan pemberian PMN tidak ditujukan untuk memanjangkan BUMN. Direksi dan komisaris BUMN diharapkan bisa bekerja sebaik mungkin untuk menghasilkan profit bagi negara. Pemerintah harus membuat prioritas, di mana saat ini pemerintah masih berupaya untuk mengakselerasi pemulihan dan percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19. Pemberian PMN harus benar-benar dipertimbangkan secara matang. Jangan sampai BUMN menjadi beban APBN. Pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan APBN. Jangan sampai akibat PMN hutang BUMN dan Indonesia menjadi lebih tinggi. Terutama untuk BUMN yang selalu mendapatkan PMN dari pemerintah tiap tahunnya, agar lebih diperhatikan aspek penggunaan PMN sebelumnya. Apakah memang sudah tepat guna, efektif, dan efisien. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 6 DPR RI Eli Rahmat Yassin mengingatkan agar BUMN tidak bergantung pada PMN sebagai pembiayaan pengembangan perusahaan. Apalagi saat ini, direksi dan komisaris bisa dituntut ketika BUMN yang dipimpin mengalami kerugian. Fraksi P3 dapat memahami dengan catatan audit besarnya kebutuhan pembiayaan terlebih dahulu dan audit pemanfaatan PMN. Dan mendorong perseroan mencari tambahan sumber pembiayaan lainnya sehingga PMN tidak menjadi sumber utama pembiayaan. Dalam rapat Banggar DPR RI, pakar Badan Usaha Milik Negara dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, sempat menyampaikan bahwa kontribusi pajak BUMN terhadap penghasilan negara tahun 2020 mencapai 245 triliun, turun 14,4%. Karena efek pandemi COVID-19 yang menekan perekonomian. Dari sisi setoran dividen BUMN, sejak tahun 2016 hingga 2019, tren kenaikan tercatat senilai 37 triliun sampai 50 triliun rupiah. Namun,
nilai dividen menurun ke 44 triliun pada tahun 2020. Usai menyetujui usulan PMN kepada 10 BUMN terpilih, anggota Komisi 6 DPR RI Singgih Janurat Moko menegaskan PMN harus bisa jadi modal pendongkrak ekonomi nasional sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Fraksi Partai Golkar meminta agar PMN tahun 2023 yang diberikan kepada BUMN dapat dipergunakan untuk meningkatkan produktivitas, kontribusi layanan dan kesehatan, relaksasi keuangan, dan menutup hutang perusahaan, memperbaiki struktur permodalan dan manajemen korporasi, pengembangan bisnis dan investasi, meningkatkan nilai dividen kepada pemegang saham dan pajak negara, serta pemulihan industri secara makro. DPR RI akan terus mengawasi efektivitas penggunaan PMN. Pemberian PMN di tahun anggaran 2023 didorong untuk mendongkrak perekonomian pasca pandemi dan mengatasi dampak ekonomi perang Rusia-Ukraina yang ikut berimbas ke Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan indikasi bahwa penyelewengan dana umat yang dilakukan oleh oknum di jajaran pimpinan Aksi Cepat Tanggap atau ACT bisa saja digunakan untuk membiayai aksi terorisme. Lalu, benarkah ada dana ACT untuk aksi terorisme? Informasinya sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 17. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana menyatakan dari hasil penelusuran telah ditemukan indikasi ada aliran dana dari ACT untuk kepentingan pribadi dan dugaan aktivitas terlarang. PPATK telah menyerahkan penanganannya kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror. Lantas, bagaimana respon DPR RI terkait hal ini? Untuk lebih lengkapnya berikut laporan dari rekan kami Fitian Aunilah dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat siang pemirsa DPR Parlemen. Saat ini saya sedang bersama salah satu dari anggota Komisi 3 DPR RI, yakni Romo Muhammad Syafi'i dari fraksi Partai Gerindra, di mana saya akan membahas terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan dana kemanusiaan yang dilakukan oleh organisasi ACT atau Aksi Cepat Tanggap yang saat ini sudah ditangani oleh Bareskrim atas laporan PPATK. Baik, selamat siang Bapak.
Ya, selamat siang. Langsung saja nih Pak, saat ini Barreskrim sudah turun nih Pak untuk menangani kasus ini. Nah, kira-kira tindakan seperti apa nih yang harus dilakukan oleh Barreskrim untuk menangani kasus ini? Ya, bahwa kita kenal ya ACT, aksi cepat tanggap ini kan selama ini menjadi sesuatu yang diharapkan umat ya untuk menyalurkan bantuan yang mereka kumpulkan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Bahkan selain mereka yang terkena musibah, bencana, ini juga sampai bantuan kepada korban-korban korban-korban pembunuhan, penyiksaan yang dilakukan oleh the real teroris ya, yakni Israel. Dalam hal ini adalah warga Palestina. Sehingga yang memberikan bantuan ke ACT itu tidak hanya dari kalangan orang mampu, bahkan dari rakyat kecil, kemudian juga bukan hanya dari pihak-pihak umum, bahkan sampai jemaah masjid. Itu mengumpulkan bantuan karena meyakini dananya itu akan disalurkan kepada yang membutuhkannya. Nah, kalau kemudian terjadi penyelewengan ya untuk kepentingan pribadi atau yang lain, saya kira ini adalah tindakan yang tidak terpuji dan itu jelas mengkhianati niat dari para penyumbang dan ini jelas tindakan melanggar hukum. Karena itu terhadap oknum yang melakukan penyimpangan dana ACT itu saya setuju terhadapnya dilakukan penegakan hukum. Baik Romo, lalu bagaimana dengan adanya keterlibatan BNPT dan Densus 88? Karena PPATK ini memberikan laporan kepada dua lembaga tersebut. Nah, apakah hal ini mengindikasikan adanya aliran dana untuk aksi terorisme? Nah, ini yang saya tidak mengerti ya, bahwa dugaan terorisme ini sudah melebar kemana-mana ya. Kemarin disebut pesantren ya, kena dampak aliran terorisme, perguruan tinggi kena terorisme, bahkan ada tokoh mengatakan sampai anak TK pun sudah mendapat suntikan pemahaman terorisme. Nah, ini ACT yang jelas-jelas memberikan bantuan, bahkan korban the real teroris itu Palestina itu kan korban the real teroris. Ini malah diduga terorisme. Saya mensinyalir seperti ini, sewaktu saya di Sukoharjo, itu Densus juga memasukkan indikasi memberikan bantuan ke Palestina itu yang dilakukan oleh dokter yang ditembak oleh Densus itu sebagai gerakan terorisme. Dan saya protes, kalian ini bagaimana membantu korban pembantaian the real teroris, yakni Palestina, kalian sebut teroris. Ini anggapan yang sangat keliru. Saya ingin itu dihapus. Dan waktu itu Kepala Densus, Saudara Martinus, minta maaf. Ya, minta maaf. Dia hanya mengatakan ini membuktikan bahwa Dr. Sunardi ini aktif memberikan bantuan sampai ke luar negeri. Itu tidak ada kaitannya dengan terorisme, saya katakan. Maka waktu itu Komandan Densus minta maaf. Nah, kalau ini juga karena kaitannya membantu korban-korban pembantaian the real teroris Israel terhadap warga Palestina, dikaitkan itu dengan gerakan terorisme, saya khawatir bahwa BNPT dan Densus ini ingin mengeneralisir ya, siapa saya membantu korban-korban yang Islam itu disebut sebagai kaitannya sebagai teroris. Saya khawatir mereka ini juga ada jaringan dengan teroris yang sebenarnya. Yang ini sangat membahayakan saya kira. Kalau sudah sampai ke taraf itu, kita inginkan Densus ini harus dibubarkan. Karena membahayakan bagi kerukunan umat beragama di Indonesia. Ini kan ACT juga sudah dicabut nih Pak izinnya oleh Kemensos nih. Kalau tanggapannya sendiri itu bagaimana? Apakah nantinya ACT ini sudah akan vakum untuk menggalang dana kemanusiaan? Ya, kalau memang Densus mencabut izinnya, Densus harus menjelaskan kenapa itu dicabut. Kalau dicabut karena dugaan Palestina, paparkan dulu keterlibatannya. Jangan dengan dugaan kemudian menghentikan aliran dana dari umat yang ingin membantu mereka yang membutuhkannya, terutama umat Islam Palestina yang terus menerus tidak pernah disebut dibantai oleh teroris. Tapi justru sekarang mengarah pada siapa membantu Palestina disebut teroris. Saya kira ini harus dihentikan.
Ya, kalau udah sampai ke tahap ini saya kira Densus ini perlu dibubarkan karena membahayakan bagi keberlangsungan kerukunan kehidupan berbangsa dan juga mengancam kesatuan warga negara Indonesia. Baik, terima kasih Romo. Baiklah, demikian hasil perbincangan saya dengan Romo Muhammad Syafi'i. Saya Fitian Onilah melaporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fitian dan pemirsa, sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI. Usai jeda tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17 dan pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami, Subki Abdul. Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di hari Selasa 19 Juli 2022? Bertemu kembali dengan saya, Subki Abdul. Pemirsa, nih kita akan menyoroti apa saja yang dibahas yang menjadi headline media online pada sore hari ini. Kita masuk di informasi atau media yang pertama, ini menyoroti terkait dengan aksi keji kelompok kriminal bersenjata di Duga, Papua yang menyebabkan tewasnya 10 orang warga sipil. Bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda sejumlah media online ini menyoroti informasi terkait dengan bagaimana kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kabupaten Duga, Papua kembali melakukan penyerangan dan juga penembakan terhadap warga sipil. Dalam insiden tersebut, Polda Papua mendapatkan laporan setidaknya ada 10 orang meninggal dunia dan 2 korban luka. Aksi brutal KKB ini terjadi pada Sabtu 16 Juli 2022, tepat pukul 9:15 waktu Indonesia Timur. Dalam serangan tersebut, 2 korban tewas, diantaranya adalah pendeta dan juga ustadz. Menanggapi peristiwa tersebut, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sazili menyampaikan keprihatinannya karena menurut Aceh seharusnya kelompok separatis ini bisa membedakan mana kelompok masyarakat sipil, apalagi tokoh agama seperti pendeta dan juga ustadz yang seharusnya dilindungi. Dan pemirsa, ini juga masih dalam wawancaranya, ia juga meminta agar pemerintah mencari cara agar pendakwah terlindungi. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 8 DPR RI lainnya, Nur Huda, yang meminta agar pemerintah berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan juga BIN untuk menangani masalah tersebut. Ia menilai pendakwah harus mendapatkan perlindungan dari aksi kekerasan di daerah konflik. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Akbar Syah Fikarno
ini mengecam aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB di Papua. Karena menurutnya salah satu penyebab masih adanya kontak senjata di sana ini adalah ketimpangan ekonomi nih yang terjadi yang sangat besar. Dep meminta pemerintah harus menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, dan juga infrastruktur di wilayah Papua. Salah satunya lewat pembentukan daerah otonomi baru. Kendati demikian, penembakan oleh KKB terhadap 10 warga sipil di Papua tetap tidak bisa dibenarkan. Menurutnya, tindakan mereka sudah jelas-jelas melanggar hak asasi manusia. Kita harapkan segera tim terkait TNI, BIN dan juga Polri segera menemukan ataupun juga bisa segera menemukan ini siapa aksi dibalik dari KKB yang diduga Papua. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, ini tanggapan dari beberapa anggota Dewan terkait dengan kecelakaan maut di Cibubur. Truk tangki milik PT Pertamina ini terlibat kecelakaan maut sekitar pukul 15.29 waktu Indonesia Barat di Jalan Alternatif Cibubur, Bekasi, Jawa Barat pada Senin 18 Juli kemarin. Update terakhir menyebutkan 11 orang dilaporkan tewas dalam kecelakaan tersebut. Terkait dengan kejadian tersebut, anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad Baidowi meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT ikut turun tangan untuk menyelidiki sebab pasti kecelakaan yang dikabarkan akibat truk mengalami remblong. Selain itu, pemirsa, ia juga meminta agar Pertamina melakukan audit internal terhadap armadanya yang beroperasi di lapangan agar peristiwa naas tersebut tidak kembali terulang. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Bambang Haryadi pun turut menyampaikan bela-sungkawa dan memberi beberapa catatan terkait dengan kecelakaan ini. Bambang meminta seluruh pihak bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Menurutnya, penyebab utama kecelakaan maut selain faktor penabrak, faktor lainnya adalah penempatan lampu merah yang tidak benar dan juga sangat membahayakan. Bambang mendorong pemerintah pusat meminta penjelasan kepada pemerintah kota Bekasi dan juga Depok atas pembuatan titik lampu merah tersebut. Ia menduga pengembang perumahan diuntungkan atas penempatan lampu merah tersebut. Bambang Haryadi juga mengapresiasi PT Pertamina yang menyatakan akan bertanggung jawab atas kecelakaan maut tersebut. Ia pun berharap pihak lain yang terkait juga turut bertanggung jawab terhadap para korban kecelakaan maut tersebut. Pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini Selasa 19 Juli 2022, yaitu mengenai serangan kelompok kriminal bersenjata di Papua yang menewaskan 10 orang warga sipil. Juga tanggapan dari beberapa anggota Dewan terkait dengan kecelakaan maut di wilayah Cibubur. Kembali ke rekan kami, Elisa, silakan. Terima kasih rekan Uki yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa, kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Elisa Purba, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Badan Akuntabilitas